Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatus Toleha dengan NIM 2120147. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi lembaga pendidikan dan fungsinya guna memenuhi tugas UAS mata kuliah ilmu pendidikan yang diambil oleh dosen Ibu Dian Rif'iyanti MSI. Materi yang akan saya terangkan yaitu mengenai pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan atau sekolah merupakan lembaga dalam struktur penyelenggaraan pendidikan atau sistem pendidikan secara yuridis. Lembaga pendidikan berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan mengembangkan kecerdasan berpikir. Lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan baik positif ataupun negatif. Lingkungan pendidikan tersebut berfungsi menunjang proses belajar mengajar secara nyaman, tertib, dan berkelanjutan. Lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian, keterampilan, dan keahlian, yaitu dalam hal pendidikan intelektual, spiritual, dan keahlian atau keterampilan. Jadi di sini dapat dijelaskan yaitu lembaga pendidikan itu bertujuan untuk mencerdaskan anak-anak yang mengenyam dunia pendidikan serta memberikan pengetahuan. Terus selanjutnya yaitu jenis-jenis lembaga pendidikan. Di sini disebutkan ada 3 jenis lembaga pendidikan. Jenis-jenis lembaga pendidikan tersebut yaitu yang pertama lembaga pendidikan formal, yang kedua lembaga pendidikan non formal, dan yang ketiga lembaga pendidikan informal. Lembaga pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat atau berjenjang, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang sifatnya terstruktur serta berjenjang yang terdiri dari atas pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Jadi di sini dapat dijelaskan bahwa pendidikan formal itu contohnya pendidikan dari SD, lanjut SMP, terus SMA, serta ke perguruan tinggi. Itu kan tersistematis dan berjenjang. Selanjutnya yaitu lembaga pendidikan non formal. Lembaga pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Contoh dari pendidikan non formal yaitu kelompok bermain, sanggar, lembaga pelatihan. Pendidikan non formal biasanya bersifat fleksibel. Terus selanjutnya lembaga pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang terbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Contoh pendidikan informal adalah seorang ibu yang mengajarkan anaknya untuk berperilaku sopan dan menjaga etika, serta seorang ayah yang mendidik anaknya agar bertanggung jawab. Jadi di sini peran ayah dan ibu itu sangat penting dalam pendidikan informal seorang anak. Karena jika perilaku ayah dan ibunya itu tidak baik dan anak itu merekam semua perilakunya ayah ibu, maka anak itu akan menjadi kepribadian yang kurang baik serta tidak memiliki etika. Selanjutnya yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan di sini dijelaskan ada 3, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat. Keluarga merupakan sebagai lembaga pendidikan pertama, sekolah sebagai lembaga pendidikan kedua, dan masyarakat sebagai lembaga pendidikan ketiga. Yang pertama yaitu sebagai lembaga pendidikan pertama yaitu lembaga pendidikan keluarga. Sebagai
transmisi pertama dan utama dalam pendidikan, keluarga memiliki tugas utama dalam peletakan dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Dikatakan pertama karena keluarga adalah tempat di mana anak pertama kali mendapat pendidikan. Tugas keluarga adalah meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan anak berikutnya agar anak dapat berkembang secara baik. Jadi di sini peran keluarga itu untuk mengajarkan anaknya atau mendidik anaknya untuk menjadi pribadi yang baik itu sangat penting. Apabila seorang ayah, kakak, bahkan ibunya tidak mengajarkan akhlak atau etika serta sopan santun kepada anaknya, bisa jadi anaknya itu tidak mengerti tentang etika dan sopan santun tersebut. Jadi lembaga pendidikan keluarga ini menentukan lembaga pendidikan selanjutnya yang dilaksanakan atau dilakukan oleh anak tersebut. Lembaga pendidikan sekolah. Melalui lingkungan sekolah diharapkan manusia dapat diterima oleh semua golongan yang berkepentingan terhadap lembaga. Dalam era globalisasi dan tantangan masyarakat, dunia dibutuhkan sumber daya manusia yang kualifikasi dan kompetitif. Dan keduanya bisa dipersiapkan dan dicapai dari lembaga sekolah. Karakteristik proses pendidikan di sekolah antara lain: usia anak didik di suatu jenjang pendidikan relatif homogen. Yang kedua, waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang harus diselesaikan. Yang ketiga, materi atau isi pendidikan lebih banyak bersifat akademis dan umum. Yang keempat selanjutnya, adanya penekanan tentang kualitas pendidik atau pendidikan sebagai jawaban kebutuhan di masa yang akan datang. Terus selanjutnya, lembaga pendidikan masyarakat. Lembaga pendidikan dengan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan lembaga pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya, lembaga pendidikan juga harus menunjang pencapaian tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat khusus atau khususnya kebutuhan pendidikan. Pendidikan dalam masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, diselenggarakannya dengan sengaja di luar sekolah. Yang kedua, peserta umumnya mereka yang tidak bersekolah atau drop out. Yang ketiga, tidak mengenal jenjang dan program pendidikan untuk jangka waktu pendek. Selanjutnya, peserta tidak perlu homogen. Terus ada waktu belajar dan metode formal serta evaluasi yang sistematis. Terus isi pendidikan bersifat praktis dan khusus. Terus keterampilan kerja sangat ditekan sebagai jawaban terhadap kebutuhan meningkatkan taraf hidup. Jadi dari ketiga lembaga pendidikan tersebut, lembaga pendidikan keluarga itu sangat penting untuk mengajarkan akhlak dan etika yang baik terhadap anaknya, sehingga di lembaga pendidikan sekolah anak tersebut bisa memiliki toleransi dan berbuat baik terhadap temannya serta gurunya, sehingga anak tersebut memiliki etika dan sopan santun yang baik. Kesimpulannya yaitu, dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan seumuran hidup atas tanggung jawab keluarga, sekolah, dan masyarakat, di mana masing-masing mempunyai tanggung jawab yang terpadu dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Jenis lembaga pendidikan ada 3, yaitu lembaga pendidikan formal atau sekolah, lembaga pendidikan non-formal, misalnya kursus keterampilan, kursus bahasa, dan kursus komputer, serta pendidikan informal, yaitu contohnya pendidikan yang terjadi di keluarga. Itu materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.